Ada misteri yang tersembunyi di halaman-halaman kuno firman Tuhan, sebuah rahasia yang telah berlangsung selama berabad-abad dan yang pada zaman kita mulai terungkap dengan kejelasan yang meresahkan. Daniel melihatnya, Yohanes menegaskannya, dan sekarang di ambang akhir, dunia dengan cepat mendekati penggenapan salah satu nubuat yang paling gelap dan paling menakutkan dalam kitab suci. Munculnya Antikristus, manusia durhaka, dan takhtanya yang didirikan bukan di markas besar politik global, tetapi di bait suci Tuhan sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak mata tertuju pada Yerusalem? Mengapa ada begitu banyak kegaduhan tentang pembangunan kembali bait suci ketiga? Ini bukan sekadar geopolitik, ini adalah nubuatan yang hidup. Daniel adalah orang pertama yang memberi peringatan dan pesannya bergema hingga hari ini, seperti terompet yang dibunyikan di padang gurun rohani generasi kita. Nabi itu yang ditawan ke Babel menerima wahyu yang melampaui kerajaan duniawi manapun. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27 tertulis, dan ia akan meneguhkan suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu, dan pada pertengahan minggu itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, dan ini sampai akhir. Dan apa yang ditetapkan akan dicurahkan kepada dia yang membinasakan. Dia yang disebutkan Daniel bukanlah raja biasa. Dia adalah pangeran yang akan datang. Orang yang sama yang diidentifikasi Paulus dalam 2 Tesalonika 2:3 sebagai manusia durhaka, anak kebinasaan, yang menentang dan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan hubungannya. Daniel mengatakan bahwa ia akan mengakhiri pengorbanan, yang menyeratkan bahwa penyembahan akan dipulihkan, dan Paulus mengatakan bahwa ia akan duduk di bait Allah. Antikristus tidak akan muncul begitu saja sebagai pemimpin dunia. Ia akan menyerbu tempat suci, menajiskan apa yang kudus, dan ia akan menipu banyak orang dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban serta perkataan-perkataan yang meyakinkan. Dengan setiap langkah menuju pembangunan kembali bait suci, nubuatan itu semakin kuat. Jam nubuatan belum berhenti, dan barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Nabi Daniel yang masih muda ditawan ke Babel, tetapi persekutuannya dengan Tuhan menjadikannya alat pilihan untuk menyingkapkan misteri tersembunyi yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam penglihatannya, ia tidak hanya menafsirkan mimpi raja-raja, tetapi juga menerima wahyu langsung dari surga yang menunjukkan jalannya kerajaan dan hasil sejarah manusia. Di antara wahyu-wahyu ini, ada satu yang menonjol sebagai peringatan, mendesak untuk hari-hari menjelang kedatangan Kristus yang mulia, bangkitnya seorang pemimpin dunia yang akan duduk di bait Allah, merebut kemuliaan ilahi. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27, tertulis, ia akan membuat perjanjian itu menjadi kenyataan bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, dan pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Dan di atas sayap kekejian ia akan membinasakan. Dan ini sampai akhir. Dan apa yang telah ditetapkan akan dicurahkan kepada dia yang membinasakan. Ungkapan ia akan membuat perjanjian dengan banyak orang menunjukkan perjanjian damai yang tampaknya bermanfaat, tetapi penuh dengan tipu daya. Perjanjian ini yang dimediasi oleh Antikristus akan membuka jalan bagi pemulihan korban sembelihan di bait suci Yerusalem. Pemulihan kembali ibadah yang untuk saat ini belum memungkinkan karena tidak adanya bait suci fisik. Akan tetapi, firman itu jelas. Di tengah-tengah minggu nubuatan, yaitu setelah 3,5 tahun, pemimpin ini akan mengingkari perjanjian dan mendatangkan kehancuran. Daniel menunjukkan bahwa ia akan menghentikan korban sembelihan dan persembahan, menyingkapkan wajahnya yang sebenarnya, dan akan menetapkan masa kehancuran yang belum pernah terlihat sebelumnya, menggenapi apa yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam hal ini, Yohanes, Rasul Kitab Wahyu, juga melihat kenyataan ini. Dalam Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 tertulis, dan aku diberikan sebuah buluh seperti tongkat, dan dikatakan kepadaku, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah itu dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perintah surgawi ini terjadi beberapa dekade setelah kehancuran bait suci kedua, yang menunjukkan bahwa Yohanes secara nubuat dipindahkan ke masa depan
di mana sebuah bait suci baru akan berdiri. Pengukuran melambangkan persiapan dan penghakiman. Allah menandai batas-batas yang suci sebelum dinodai. Pembangunan kembali bait suci merupakan bagian penting dari penggenapan nubuatan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa ada gerakan Yahudi yang berkembang yang didedikasikan untuk tujuan ini saat ini. Institut Bait Suci di Yerusalem telah mereproduksi banyak barang, termasuk kaki dian emas, meja roti sajian, dan bahkan pakaian imam. Semuanya sesuai dengan hukum Musa. Ini bukan sekadar arkeologi atau tradisi. Ini adalah pemandangan eskatologis yang sedang disiapkan di hadapan mata dunia. Dalam konteks inilah Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, memberikan peringatan yang lebih langsung. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dicatat, "Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa." Inilah titik kritisnya. Sebelum Kristus datang kembali, 2 tanda akan menyatakan diri: kemurtadan yang meluas dan penyingkapan antikristus. Kemurtadan sudah berlangsung sepenuhnya. Seluruh gereja menukar kebenaran demi kenyamanan. Firman ditafsirkan ulang, dilunakkan, dibuat sesuai keinginan daging. Dengan demikian tanah dipersiapkan bagi Dia yang akan datang dengan rupa kesalehan, tetapi akan menyangkal kuasa Allah. Dalam bagian yang sama, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 tertulis, "Yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah." Disinilah puncak penipuan. Antikristus akan menduduki posisi otoritas spiritual, menajiskan tempat yang secara eksklusif menjadi milik yang maha tinggi. Ia tidak akan datang hanya sebagai diktator politik. Ia akan menyamar sebagai pemimpin spiritual, menampilkan dirinya sebagai yang diurapi, menipu banyak orang dengan kata-kata manis dan janji-janji damai. Takhta ini tidak akan ditempatkan di istana manusia, tetapi di bait suci yang disucikan bagi Tuhan. Di sanalah musuh bermaksud merebut pusat penyembahan, membalikkan fokus iman. Roh yang sama yang menggerakkan Nebukadnezar untuk mendirikan patung untuk disembah, sekarang bertindak dalam skala global, mempersiapkan hati untuk menerima Kristus palsu, seorang pemimpin yang karismatik dan pandai berbicara, tampaknya seorang pembawa damai, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tipu daya dan kehancuran. Peringatan Daniel tidak hanya bersifat historis, peringatan itu mendesak. Peringatan itu menunjuk kepada suatu masa ketika garis pemisah antara yang sakral dan yang profan akan dilanggar dengan sengaja, dan mereka yang tidak berlandaskan pada batu karang yang kekal, Kristus, akan ditelan oleh ilusi sistem dunia baru ini, di mana agama dan politik akan menyatu di bawah satu kepemimpinan manusia berdosa. Sejak awal mula, bait suci di Yerusalem telah melambangkan tempat di mana Allah tinggal di antara manusia. Di kemah Musa dan di bait suci Salomo, kemuliaan Tuhan memenuhi tempat maha kudus, dan umat berkumpul di sana untuk mempersembahkan kurban, mencari bimbingan, dan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Bait suci itu lebih dari sekadar bangunan. Itu adalah pusat rohani perjanjian antara Allah dan Israel. Itulah sebabnya musuh selalu berusaha menodai tempat ini, dan pada akhir zaman, ia akan melakukan langkah terakhirnya, mengambil bait suci itu untuk dirinya sendiri. Yesus Sang Sabda yang berinkarnasi mengantisipasi momen ini dalam nubuat-nubuatnya. Dalam Matius pasal 24 ayat 15, ia menyatakan, "Karena itu, apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan yang diucapkan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat yang kudus, biarlah pembaca mengerti, maka hendaklah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan." Peringatan ini bukan simbolis. Kristus menegaskan nubuat Daniel dan menunjuk pada momen literal ketika sesuatu yang sangat keji akan ditempatkan di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling suci di bumi. Kekejian ini adalah antikristus sendiri yang duduk di bait suci, mengklaim bagi dirinya sendiri penyembahan yang hanya milik Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam Daniel pasal 11 ayat 36 tertulis, "Raja ini akan berbuat sekehendak hatinya. Ia akan meninggikan diri dan membesarkan diri terhadap segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk terhadap Allah segala Allah. Ia akan berhasil sampai murkanya berakhir, sebab apa yang telah ditetapkan akan terlaksana." Kitab suci tidak memberikan ruang untuk keraguan. Pemimpin ini akan dikuasai oleh kesombongan dan hujatan.
Ia tidak akan menghormati agama atau dewa manapun, kecuali dirinya sendiri. Ia akan mengucapkan kata-kata yang mengerikan terhadap Tuhan, meninggikan diri terhadap segala yang kudus, dan ia akan berhasil untuk waktu yang ditentukan, karena penghakiman Allah akan mengizinkannya sebagai bagian dari hasil nubuatan yang harus digenapi. Orang ini akan menjadi ahli tipu daya. Ia tidak akan datang dengan wajah-wajah jahat atau kekerasan langsung. Sebaliknya, ia akan muncul sebagai solusi atas kekacauan dengan mengajukan usulan-usulan untuk perdamaian abadi, persatuan antar bangsa, dan toleransi antaragama. Ia akan dirayakan oleh para pemimpin politik dan dipuja oleh para pemimpin spiritual. Namun di balik penampilannya yang menggoda ini akan tersembunyi roh tipu daya yang bekerja dengan kuasa dan tanda-tanda dusta untuk menyeret banyak orang ke dalam jurang. Paulus menulis tentang operasi kesalahan ini dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kedatangan dia itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kunci rohani di sini adalah mengasihi kebenaran. Mereka yang menolak kebenaran Injil akan membuat diri mereka rentan terhadap tipu daya antikristus. Ini bukan hanya tentang pengetahuan Alkitab, tetapi tentang mengasihi kebenaran, berpegang teguh padanya, dan hidup dengannya. Mereka yang tidak mengasihi kebenaran akan tertarik pada kebohongan. Dan bukan suatu kebetulan bahwa tipu daya ini akan dinyatakan di bait suci. Tempat yang melambangkan kemuliaan Allah akan menjadi, untuk waktu yang singkat, takhta tipu daya. Sebagaimana Lucifer mencoba untuk naik di atas bintang-bintang dan menempatkan takhtanya di atas gunung jemaat, demikian pula Antikristus akan mencoba untuk meninggikan dirinya di dalam hati dunia rohani. Bait suci akan dibangun kembali dengan bentuk kesalehan, tetapi akan dinodai oleh kehadiran si jahat. Oleh karena itu umat Allah perlu waspada. Banyak orang bahkan di dalam komunitas Kristen secara bertahap dikondisikan untuk menerima spiritualitas tanpa salib, iman tanpa penyangkalan, penyembahan yang berpusat pada manusia dan bukan pada Allah. Roh antikristus ini sudah bekerja, mempersiapkan hati orang-orang untuk menerima Mesias palsu. Yohanes memperingatkan dalam suratnya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah, tetapi roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan lihatlah, sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Pembangunan kembali bait suci akan menjadi puncak dari persiapan yang tenang selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar usaha manusia. Ini adalah tahap spiritual dari akhir zaman yang akan ditunjukkan di hadapan mata mereka yang memiliki kebijaksanaan. Altar akan dipulihkan, kurban akan dilanjutkan, para imam dipersiapkan. Namun kemudian akan datang seseorang yang akan menghancurkan semua ini dengan kata-kata yang manis dan otoritas yang penuh dusta. Ia akan duduk seolah-olah ia adalah Tuhan, tetapi takhtanya akan bersifat sementara. Kemuliaannya akan palsu. Akhir zamannya akan bersifat merusak. Di tengah semua ini, umat Tuhan harus tetap mengarahkan pandangan mereka kepada Kristus. Bait Allah yang sejati tidak dibuat oleh tangan manusia. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan membangunnya kembali." Ia berbicara tentang tubuhnya. Perjanjian baru tidak bergantung pada bangunan, tetapi pada roh yang tinggal di dalam mereka yang percaya. Meskipun demikian, Allah akan mengizinkan peristiwa-peristiwa di bait Allah yang fisik di Yerusalem digenapi sehingga nubuat dapat sepenuhnya terwujud dan penghakiman dapat dijatuhkan atas semua kejahatan. Sementara dunia berlomba-lomba mengejar agenda politik, ekonomi, dan teknologi, ada mesin spiritual yang bekerja di balik layar sejarah, persiapan yang diam-diam, cermat, dan profetik untuk kedatangan Dia yang akan menentang semua yang menyebut dirinya Tuhan. Kitab suci tidak hanya menyingkapkan siapa Dia nantinya, tetapi juga dengan jelas menguraikan tanda-tanda dan struktur yang akan mendahului kemunculannya. Salah satu struktur ini adalah bait suci, dan yang lainnya, yang sama pentingnya, adalah iklim spiritual umat manusia.
lingkungan yang siap menerima tipu daya sebagai kebenaran. Di zaman modern, banyak orang memandang Yerusalem hanya sebagai pusat ketegangan geopolitik. Namun bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan profetik, kota itu adalah jam Tuhan. Setiap gerakan yang terjadi di sana menunjuk pada waktu tertentu dalam rencana Tuhan. Organisasi seperti Temple Institute yang berpusat di Yerusalem telah bekerja selama puluhan tahun untuk memulihkan semua elemen penting dari ibadah Perjanjian Lama. Para imam sedang dilatih, pakaian imam telah dibuat, instrumen suci telah siap, semuanya sesuai dengan aturan Taurat. Bahkan ada catatan tentang penciptaan anak lembu merah, elemen yang diperlukan untuk pemurnian ritual para imam sebelum memulai pelayanan mereka di Bait Suci. Tindakan-tindakan ini bukan sekadar proyek keagamaan. Tindakan-tindakan ini adalah perwujudan nubuat dari sebuah naskah yang sedang menuju klimaksnya, dan dunia yang teralihkan oleh krisisnya sendiri tidak menyadari bahwa panggungnya sudah disiapkan. Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 13 ayat 3 sampai ayat 4 menulis, "Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran mengikuti binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, 'Siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia?' Binatang itu adalah Antikristus, dan naga itu adalah setan yang memberinya kekuasaan. Dunia yang terpesona oleh perbuatan orang ini akan menyembah binatang itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ketundukan penuh. Penyembahan yang secara eksklusif milik Tuhan akan dialihkan kepada seorang penipu. Ibadah global terhadap Antikristus ini hanya akan mungkin terjadi karena iman Alkitabiah sudah hancur bagi banyak orang. Kemurtadan akan muncul seperti kanker yang tak terlihat dan progresif. Pendeta akan meninggalkan kebenaran untuk menyenangkan pendengar mereka. Doktrin akan digantikan oleh pengembangan diri. Injil salib akan diencerkan dengan pesan-pesan kemakmuran dan harga diri. Paulus memperingatkan tentang masa ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai ayat 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di tanah kebingungan rohani yang subur inilah Antikristus akan tumbuh. Inti dari tipu dayanya adalah penampilan religiusitas. Ia tidak akan menampilkan dirinya sebagai musuh iman yang blak-blakan. Sebaliknya, ia akan datang sebagai pembela perdamaian, toleransi, dan persatuan spiritual. Wacananya akan menyatukan berbagai kepercayaan di sekitar spiritualitas global yang salah, di mana Kristus bukanlah satu-satunya jalan, di mana dosa tidak memerlukan pertobatan, di mana salib adalah simbol yang tidak nyaman. Dan kemudian ia akan menuntut penyembahan di Bait Suci yang dibangun kembali. Ini bukan hanya tindakan politik, tetapi sebuah gerakan spiritual yang merupakan penghinaan total terhadap Tuhan yang sejati. Yesus memperingatkan bahwa banyak orang akan tertipu. Dalam Matius pasal 24 ayat 24, ia berkata, "Karena Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga mereka dapat menyesatkan, jika mungkin, bahkan orang-orang pilihan. Kekuatan penipuan akan begitu kuat, sehingga bahkan mereka yang berjalan dalam iman akan membutuhkan kewaspadaan terus-menerus, kebijaksanaan rohani, dan keintiman dengan firman, agar tidak menyerah." Penting untuk menyadari bahwa pembangunan kembali Bait Suci, meskipun merupakan gerakan fisik, juga memiliki implikasi spiritual. Hal itu diizinkan oleh Allah sebagai bagian dari penggenapan nubuatan, tetapi akan digunakan oleh musuh sebagai alat penipuan. Ketika Antikristus duduk di tempat suci itu, banyak orang akan berkata, "Damai telah datang, Mesias telah datang." Namun, mereka akan memuji si penipu. Mereka akan memberikan kemuliaan kepada si jahat. Yohanes menggambarkan roh di balik semua ini dalam Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai ayat 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya
di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Tanda-tanda supranatural tidak akan digunakan sebagai penegasan kebenaran, tetapi sebagai alat rayuan spiritual. Dan inilah tepatnya mengapa orang percaya tidak boleh mengikuti mukjizat, tetapi firman Tuhan yang tidak berubah. Bait suci akan dibangun kembali, altar akan disucikan, korban-korban akan dipersembahkan kembali, dan kemudian kekejian yang membinasakan akan datang. Manusia durhaka akan duduk di atas takhta, dan ia akan menyatakan dirinya sebagai Allah sendiri. Tetapi itu hanya untuk waktu yang singkat. Sebab dia yang akan datang dengan kuasa, kemuliaan, dan kebenaran, anak manusia yang sejati, akan kembali untuk membatalkan semua pekerjaan si jahat. Sementara mata dunia teralihkan oleh krisis, skandal, dan kemajuan teknologi, ada faktor mendasar yang masih mencegah rencana antikristus terungkap sepenuhnya. Kitab suci mengungkapkan bahwa meskipun roh kesalahan sudah bekerja, ada kekuatan rohani yang menahannya. Kekuatan ini bukanlah sistem politik atau organisasi keagamaan, tetapi kehadiran Roh Kudus Allah yang hidup dan aktif, yang bertindak melalui gereja yang setia dan benar. Rasul Paulus mengungkapkan asas rohani ini dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Sekarang kamu tahu apa yang menahannya, sehingga ia baru akan dinyatakan pada waktunya. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, hanya sekarang masih ada yang menahannya, sampai ia disingkirkan. Rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Struktur penipuan sedang beroperasi, mempersiapkan jalan. Namun antikristus belum dapat sepenuhnya menyatakan dirinya, karena penahannya, Roh Kudus, sedang bekerja melalui gereja yang berdoa, berkhotbah, dan membedakan. Ini menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Selama ada gereja yang kudus, hidup, dan dipenuhi roh di bumi, manifestasi akhir kejahatan akan tertahan. Doa-doa orang kudus, pemberitaan Injil, kesaksian orang-orang yang hidup dalam kekudusan, semua ini adalah hambatan yang tidak terlihat, tetapi nyata bagi rencana si jahat. Namun, akan tiba saatnya ketika hambatan itu akan berakhir. Roh tidak akan berhenti ada, tetapi akan membiarkan rencana Allah terus berjalan, menyingkirkan pengaruh gereja yang sejati, mungkin melalui pengangkatan. Ketika ini terjadi, panggung akan menjadi jelas bagi pewahyuan penuh manusia durhaka. Dan pada saat inilah apa yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 7 akan terpenuhi. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas semua suku dan bahasa dan bangsa. Antikristus yang sekarang telah sepenuhnya terungkap tidak akan lagi memiliki pertentangan yang terlihat. Ia akan menjalankan kekuasaan total atas orang-orang, menerapkan sistem penyembahan yang dipaksakan dan kendali absolut. Namun perhatikan ungkapan, itu diberikan kepadanya. Tak satu pun dari ini terjadi di luar kedaulatan ilahi. Tuhan mengendalikan sejarah, dan bahkan munculnya si jahat berada di bawah izin kedaulatannya untuk penggenapan zaman. Banyak orang akan bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan kekejian seperti itu. Jawabannya terletak pada penghakiman atas mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Paulus menjelaskan hal ini dengan jelas dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 sampai ayat 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Zaman antikristus juga akan menjadi zaman pemisahan terakhir. Mereka yang menolak kebenaran akan diserahkan kepada dusta. Cinta akan kebenaran akan menjadi garis pemisah antara mereka yang berasal dari Allah dan mereka yang terjerumus dalam godaan dunia. Namun bahkan di masa yang gelap ini, Tuhan akan membangkitkan suatu sisa. 2 saksi yang dijelaskan dalam Wahyu 11:3-5 adalah tanda bahwa terang Tuhan tidak akan pernah padam sepenuhnya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Dan setiap orang yang mau menyakiti mereka, dari mulut mereka keluar api dan memakan habis semua musuh mereka. Dan setiap orang yang mau menyakiti mereka, haruslah ia dibunuh dengan cara ini. Di tengah-tengah pemerintahan antikristus, akan tetap ada manifestasi kuasa kenabian.
Tuhan akan berbicara melalui miliknya sendiri, bahkan di saat-saat kegelapan. Namun bagi mereka yang hidup sebelum masa itu, sekaranglah saatnya untuk waspada. Yesus memperingatkan dalam Markus pasal 13 ayat 33, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Inilah saatnya untuk persiapan. Kita tidak dapat menunggu peristiwa-peristiwa nubuatan untuk menjadi berita agar kita dapat bangun. Firman telah memperingatkan, tanda-tandanya sudah di depan mata. Kewaspadaan rohani bukanlah panggilan yang bersifat pilihan, tetapi perintah yang mendesak bagi semua orang yang ingin terhindar dari masa pencobaan yang akan datang atas dunia. Antikristus akan menjadi pemalsu ulung. Ia tidak akan membawa perang langsung, tetapi lebih merupakan solusi perdamaian. Ia akan mengendalikan ekonomi, agama, dan pemerintahan. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 16-17 tertulis, "Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya." Sistem pengendalian ini akan dilaksanakan demi keamanan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup. Namun mereka yang dapat membedakan akan tahu bahwa harganya adalah jiwa mereka. Apa yang tampak seperti teori konspirasi saat ini akan segera menjadi kenyataan konkret. Kitab suci tidak pernah gagal. Setiap detail akan terpenuhi. Namun mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dibimbing oleh firman, dan mengenakan perlengkapan senjata rohani tidak akan tertipu. Mereka akan tetap teguh, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya runtuh. Meskipun misteri kejahatan sedang bekerja dan antikristus datang dengan kuasa dan tipu daya yang besar, firman Tuhan menjamin hasil yang mulia. Waktu kekuasaan manusia berdosa akan terbatas. Ia tidak akan memerintah tanpa batas waktu. Kebangkitannya sudah ditandai oleh kejatuhannya. Karena setiap lutut akan bertekuk di hadapan Raja segala raja, dan setiap lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Penghakiman atas antikristus sudah pasti, tidak dapat ditarik kembali, dan telah disingkapkan sebelumnya. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 19-20 tertulis, "Maka aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul bersama untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang." Mesias palsu dan nabi palsu akan dikalahkan bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh manifestasi kemuliaan dari Dia yang menunggang kuda putih, firman Allah, singa dari suku Yehuda. Kedatangan Kristus kembali bukanlah suatu rahasia. Ia akan datang dalam kemuliaan, kuasa, dan kebenaran. Seluruh bumi akan melihatnya. Bala tentara surga akan menyertainya. Ia yang dihina dan disalibkan akan kembali sebagai hakim dan raja. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 tertulis, "Pada waktu itulah orang-orang fasik akan dinyatakan, dan mereka akan dibinasakan oleh Tuhan dengan nafas mulutnya, dan akan dibinasakannya dengan terang kedatangannya." Tuhan yang sama, yang menjadi perantara bagi orang-orang kudus hari ini, suatu hari nanti akan menghakimi orang-orang jahat dengan keadilan. Kekalahan antikristus akan terjadi secara langsung, mutlak dan kekal. Bait suci yang dinajiskannya akan dibersihkan, kebohongan akan dibuka kedoknya, dan mereka yang setia kepada Tuhan, bahkan di bawah penganiayaan, akan ditinggikan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 tertulis, "Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah para pemenang sejati. Mereka tidak tunduk pada sistem.
Mereka lebih suka kehilangan nyawa mereka daripada menyangkal iman mereka. Sekarang mereka akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahunnya. Kerajaan ini nyata, dan akan datang. Kerajaan ini akan menjadi penggenapan janji yang diberikan kepada para nabi, rasul, dan orang-orang kudus di segala zaman. Kerajaan ini akan menjadi kerajaan kebenaran, kedamaian dan kebenaran, di mana Kristus akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi, dan setiap air mata akan dihapuskan. Bait penipuan akan dihancurkan, dan bait suci yang sejati akan dibangun oleh Allah, bukan di Yerusalem duniawi, tetapi di Yerusalem baru, di mana tidak akan diperlukan matahari atau bulan, karena kemuliaan Tuhan akan meneranginya. Wahyu pasal 21 ayat 22 menyatakan, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa, demikian pula Anak Domba adalah bait sucinya." Inilah tujuan akhir gereja, bukan bangunan duniawi, melainkan tempat tinggal kekal bersama Tuhan. Namun sampai hari itu tiba, kita harus tetap teguh, waspada, dan tidak bercacat. Waktu penipuan telah tiba. Bangunan-bangunan sedang dibangun. Roh antikristus ada di dunia. Namun, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kewaspadaan bukanlah ketakutan, melainkan kebijaksanaan. Persiapan bukanlah paranoia, melainkan iman dalam tindakan. Tuhan ingin umatnya tetap terjaga, tidak terganggu, murni, tidak berubah, dipenuhi roh, tidak duniawi. Dalam Matius pasal 25 ayat 13, Yesus mengakhiri perumpamaannya tentang 10 gadis dengan kata-kata ini, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Minyak kewaspadaanlah yang akan membuat pelita tetap menyala ketika kegelapan semakin pekat. Dan kegelapan itu sudah mulai turun ke bumi. Antikristus akan duduk di bait suci, ya. Ia akan diakui, ditinggikan, dan disembah oleh banyak orang. Namun, itu hanya untuk waktu yang singkat. Tahtanya akan terguncang, mulutnya akan dibungkam, kemuliaannya akan dipermalukan, karena dia yang memegang kunci maut dan neraka di tangannya akan kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Dan bersamanya akan datang penghakiman dan pahala bagi mereka yang telah menang. Semua yang telah dikatakan di sini bukanlah teori atau spekulasi. Itu adalah firman Tuhan yang digenapi di hadapan mata generasi yang seringkali lebih menyukai kenyamanan ketidaktahuan daripada terang kebenaran. Antikristus akan duduk di bait suci ini. Daniel telah memperingatkan, Yesus menegaskan, Paulus memperingatkan, Yohanes melihat, dan sekarang Roh Kudus terus bersaksi di dalam hati kita bahwa waktunya singkat dan akhir semakin dekat dengan langkah-langkah yang semakin terdengar. Bait Allah akan dibangun kembali. Nubuat itu akan terpenuhi. Manusia durhaka akan bangkit, menipu banyak orang. Ia akan duduk sebagai Tuhan di bait Allah, memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan. Namun kesombongannya tidak akan menang. Tuhan semesta alam akan datang dengan api, keadilan dan kemuliaan, dan setiap mata akan melihatnya. Siapapun yang mendengar pesan ini dengan hati terbuka akan terbangun untuk bersiap, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman, bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kekudusan. Pengetahuan tentang nubuat ini tidak diberikan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk menyalakan api kewaspadaan, syafaat, dan pengudusan. Ini bukan saatnya untuk bermain-main dengan dosa atau tidur secara rohani. Inilah saatnya untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Inilah saatnya untuk berjalan sebagai anak-anak terang, sebagai mereka yang tahu di jam berapa mereka hidup. Dan jika Anda telah sampai sejauh ini, itu karena Roh Kudus memanggil Anda. Jangan mengeraskan hati Anda, jangan menunda lebih lama lagi. Pelajari kitab suci, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berserulah untuk mendapatkan kebijaksanaan, berjaga-jagalah dengan rasa takut, dan nyatakan kebenaran ini, karena banyak orang masih buta, berjalan menuju tipu daya, tanpa mengetahui apa yang menanti mereka. Bait Allah akan dinodai, dunia akan tertipu, namun orang-orang yang setia akan tetap teguh. Kemudian langit akan terbuka, Anak Domba akan muncul dengan kekuatan, dan Antikristus akan jatuh selamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.